Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat KBS. Jumpa lagi dengan saya Kak Rahmat dan juga Kak Devi. Di pembahasan soal-soal bahasa Indonesia khusus untuk sekolah menengah pertama. Ya, kami berjumpa lagi dengan kita di KBS Online pada siang hari ini, dan jangan lupa adik-adik sekalian bisa untuk melihat kembali tayangan ini di YouTube kami, yaitu di Dinas Dikpora Kota Yogyakarta. Iya. Kak Devi, ini gimana kabarnya Kak Devi? Alhamdulillah Kak Rahmat sehat. Alhamdulillah sehat ya. Iya, Kak Rahmat bagaimana kabarnya? Sehat dong. Alhamdulillah, mantap. Iya, kita siang hari ini akan bahas sebuah topik Kak Devi yang ini baru untuk anak-anak di SMP, terutama di jenjang kelas 9 Kak Devi. Menarik ya Kak? Menarik harusnya materi gitu baru ya. Ini. Iya. Baik Kak Devi, kita mulai saja ya. Boleh. Nah, ini jatahnya Kak Rahmat dulu, nanti setelah Kak Rahmat baru Kak Devi gitu ya. Oke, mohon izin Kak Rahmat share screen dulu. Yap, silakan Kak Rahmat. Apakah sudah terlihat? Belum terlihat? Nah, sudah Kak Rahmat. Sudah. Kita siang hari ini akan membahas berbagi argumentasi dalam teks diskusi. Nah, maka dari sini sudah kelihatan Kak Devi, jenis teksnya apa sih yang kita bahas gitu ya. Itu sudah terlihat berwarna merah, teks diskusi Teks Kak diskusi. Rahmat. Oke, ini menjadi hal yang baru ya bagi kelas Baru. 9 ya terutama Kelas ya Kak 9, Devi ya. betul. Sebenarnya kalau berbagi argumen atau argumentasi itu kan sudah dipelajari anak-anak di kelas 7 ataupun di kelas 8 ya Kak Devi. Iya. Ada teks argumentasi ya. Betul. Di sana sudah dipelajari. Maka kita perdalam argumentasinya ini di dalam teks diskusi gitu Kak Devi. Iya. Ya. Oke. Karena berbagi argumen itu tentu saja kita harus mampu untuk berpendapat. Gitu. Iya, betul. Nah, kalau di dalam teks diskusi sendiri kan tentu ada sesuatunya gitu ya Kak Devi ya. Nah, ini pertanyaan untuk Kak Devi dan juga untuk sahabat KBS nih. Pernahkah membaca teks yang ditinjau dari dua sudut pandang? Sepertinya pernah deh Kak. Pernah, ya pasti pernah ya Kak Devi. Itu sama halnya dengan ketika kita berdiskusi kelompok, pasti akan ada beberapa sudut pandang yang berbeda. Begitu nggak sih Kak? Betul sekali Kak Devi. Jadi ketika kita itu ada sebuah permasalahan gitu ya Kak Devi ya, ada sebuah isu, terus ada dua sudut pandang yang berbeda. Nah, kebetulan kalau ini kan di dalam teks gitu Kak Devi. Nah, kalau sahabat KBS pernah membaca teks seperti ini, maka ini dapat dikategorikan sebagai teks diskusi gitu. Jadi kita dapat mengetahui bahwa teks diskusi itu sebenarnya adalah sebuah teks yang di situ menyajikan sejumlah pendapat yang itu ditinjau dari dua sudut pandang yang berbeda gitu. Jadi biasanya terkenalnya dengan pendapat pro dan pendapat kontra gitu. Berarti dalam satu isu Betul. ada dua pandangan ya Kak? Iya, betul sekali Kak Devi. Sebagai contoh mungkin yang sahabat KBS familiar di sekolah, adanya pembatasan penggunaan gawe. Nah, itu pasti akan mendapatkan berbagai macam tanggapan. Berbagai tanggapan, berbagai pandangan dari anak-anak itu sendiri. Ada yang wah sepakat adanya pembatasan HP, ada satunya yang tidak sepakat. Nah, itu dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Kemudian di dalam teks diskusi itu juga permasalahannya itu ditinjau dari dua sudut pandang berbeda tadi Kak Devi. Gitu. Tidak hanya dari satu sudut pandang, tetapi itu dari dua sudut pandang gitu. Kemudian juga teks diskusi itu di akhir ya, di akhir itu pasti diakhiri dengan yang namanya rekomendasi atau simpulan, yang di sana itu memberikan solusi atau jawaban dari isu yang sedang dibahas.
Oke, Kak Gitu. Rahmat, di bagian simpulan, apakah kita boleh memberikan, itu kan solusi ya? Betul. Itu condong hanya ke salah satu argumen saja. Tadi kan ada 2 sudut Iya. pandang nih. Lalu bentuk solusinya, apakah boleh ketika kita solusinya pakai POV yang satu nih, yang satunya nggak kepake, itu boleh nggak sih Kak? Boleh saja ketika kita itu mengambil simpulan itu dari salah satunya. Misalnya, ternyata pembatasan gawe di sekolah itu memiliki dampak positif yang lebih banyak dibandingkan tanpa pembatasan. Maka kita di simpulan itu boleh menyimpulkan bahwa memang pembatasan gawe di sekolah itu diperlukan. Gitu. Tidak dibiarkan begitu saja kepada anak-anak. Begitu. Tetapi juga tetap harus mempertimbangkan pendapat yang satunya gitu. Tidak terus semuanya diambil dari salah satunya, tidak. Mana yang menang itu tidak, Kak Devi. Bisa jadi pendapat itu atau simpulan itu diambil dari 2 pendapat itu karena sama-sama kuat, sama-sama memberikan dampak yang baik gitu. Misalnya saja adalah contohnya membawa bekal ke sekolah. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Maka itu bisa disimpulkan bahwa membawa bekal ke sekolah itu boleh saja, tetapi harus mempertimbangkan beberapa hal gitu. Jangan sampai merepotkan, kemudian pemenuhan gizinya bagaimana. Nah, seperti itu boleh, Kak Devi. Berarti ada unsur dari argumen pro dan juga ada unsur dari argumen Betul kontra. sekali, Kak Devi. Dan jangan terlepas dari isu yang sedang dibahas, gitu ya. Oke, Kak Rahmat. Saya lanjutkan. Ini ada satu contoh teks diskusi, Kak Devi, tentang video pendek. Nah, ini biasanya sahabat KBS atau mungkin di fenomena yang terjadi di masyarakat kita itu adalah banyak yang menonton YouTube Short. Ya. Ini fenomenanya begitu ya, Kak Devi ya. Betul. Jadi ini salah satu konten yang paling sering diakses oleh anak-anak di era digital. Nah, kemudian YouTube Short ini adalah fitur video pendek berdurasi singkat yang dirancang untuk ditonton secara cepat dan berulang. Karena durasinya yang pendek ini, tampilannya menarik serta videonya yang terus berganti membuat konten ini mudah menarik perhatian anak. Namun muncul pertanyaan nih, Kak Devi, penting bagi orang tua, yaitu apakah YouTube Short ini aman untuk anak atau justru berpotensi membahayakan perkembangan mereka. Nah, sehingga apa? Sehingga muncul pendapat pro dan kontra di sini. Pendapat pro-nya itu menyampaikan bahwa video pendek yang dikonsumsi ini yang pro ya ini, Kak ya, yang pro ya. Ini berdampak terhadap perkembangan anak. Kemudian videonya yang sangat singkat dan cepat serta muncul bergantian ini membuat anak itu terbiasa dengan stimulasi yang instan. Anak menjadi kurang terbiasa fokus dan dalam waktu yang lama. Sehingga apa? Sehingga berpotensi kesulitan konsentrasi saat belajar, mendengarkan cerita atau mengikuti instruksi. Nah, YouTube Short ini juga menyajikan visual yang ramai dan cepat. Anak bisa menjadi lebih mudah bosan pada aktivitas non layar seperti bermain peran, menggambar, membaca buku. Nah, meskipun ini tampak lucu dan sederhana, tidak semua video short itu ramah anak. Beberapa mengandung bahasa yang kasar, perilaku yang agresif, dan juga nilai yang tidak sesuai dengan tahap perkembangan anak. Kemudian pendapat yang lain, di sisi lain, konten dalam YouTube Short ini dapat memberi informasi dan hiburan secara praktis. Anak hanya butuh waktu singkat untuk memperoleh informasi dan hiburan. Konten video pendek juga membuat anak memperoleh informasi terbaru dengan cepat. Anak-anak juga dapat memperoleh hiburan dengan cepat dan singkat. Karena di sini ada data yang menunjukkan bahwa 96,6% pengguna gawai di Indonesia itu digunakan untuk menonton video pendek. Nah, simpulannya, Kak Devi, maka di YouTube Short ini tidak sepenuhnya berbahaya kalau melihat data tadi ya, tetapi berpotensi juga menjadikan masalah jika dikonsumsi tanpa batasan, tanpa pendampingan. Maka bagi anak-anak di dunia nyata tetap bisa menjadi ruang belajar terbaik. Orang tua memiliki peran penting dalam mengatur durasi, memilih konten, serta menyeimbangkan waktu layar
dengan aktivitas bermain, bergerak, dan berinteraksi. Nah, ini Kak Devi contoh dari teks diskusi. Oke, ini ada pandangan yang pro bahwa ternyata memang video pendek itu memberikan informasi ya Kak Rahmat. Betul Tapi sekali. di sisi lain itu juga ternyata berpengaruh terhadap perkembangan tumbuh kembang si anak itu sendiri. Benar sekali Kak Devi. Jadi pada akhirnya diambil kesimpulan bahwa boleh, tapi Boleh. dengan catatan tertentu. Tertentu. Oke. Betul sekali Kak Devi. Nah, ini tadi yang ditanyakan Kak Devi, apakah harus salah satu atau dua-duanya? Ini diambil dari dua-duanya. Oke. Karena dua-dua pendapat pro dan kontra itu sama-sama kuatnya, maka di sini perlu adanya pendampingan dari orang tua, perlu adanya pembatasan gitu, sehingga tetap ini dapat dilakukan oleh anak-anak tapi tidak menimbulkan dampak yang negatif. Begitu, Kak. Jadi ternyata pendapat pro itu tidak selalu benar Ya. dan pendapat kontra itu tidak selalu salah ya Kak. Benar. Pasti akan ada sisi positif dan juga negatifnya. Benar sekali Kak Di Devi. kesimpulannya ditariklah itu sisi positifnya, Iya. digabung menjadi satu gitu. Iya, ya. Oke Kak Rahmat. Benar Kak Devi. Jadi ini sesuai dengan definisi dari teks diskusi tadi, bahwa di sini sudah disajikan isu, kemudian ditinjau dari dua sudut pandang dan diakhiri dengan adanya simpulan Kak Devi. Oke. Iya kan? Iya, betul betul Oke, betul. berarti kita lanjutkan Kak Devi Siap, pembahasan Kak. kita. Oke. Kita juga bisa menganalisis teks diskusi itu mulai dari gagasannya kita analisis, ya kan? Gagasan itu disebut juga isu atau topiknya. Kemudian pandangan itu juga dianggap sebagai argumentasi pro dan juga kontranya gitu. Pesan di sini bisa disamakan atau dipadankan dengan simpulan atau tujuan. Kemudian kalau arahan itu bisa dipadankan dengan isu. Jadi ketika kita mau menganalisis sebuah teks diskusi seperti tadi, maka kita bisa menganalisis gagasannya, pandangannya, pesannya atau arahan. Kalau tadi kan sudah kita bahas juga ya. Iya. Jadi sudah kita analisis bersama. Yang selanjutnya Kak Devi, bahwa di dalam teks diskusi itu ada ciri-cirinya. Sebenarnya hampir mirip semua ini ya. Ada topik atau isunya, Ya. kemudian memiliki argumen pro dan kontra atau dua sudut pandang itu, kemudian diakhiri dengan yang namanya simpulan atau rekomendasi. Nah, itu ciri yang ada di dalam teks diskusi. Kemudian yang berikutnya strukturnya juga hampir sama Kak Mirip Devi. ya, Kak? Iya kan, Iya. ada isunya, ada argumentasi, kemudian ada rekomendasi atau penilaiannya gitu. Jadi ini kelihatan banget ya, karena antara cirinya, strukturnya itu sudah Sama. mirip, sudah Iya. mirip semuanya. Kemudian, nah ini yang agak berbeda Kak Devi, yaitu Waduh, kaidah banyak sekali kebahasaannya. ya, Kak. Betul, ada 6, yaitu terkait dengan menggunakan kata-kata teknis. Kenapa kok di dalam teks diskusi itu ada kata-kata teknis? Karena di situ isu atau permasalahan yang dibahas itu pasti bidangnya bermacam-macam, sehingga banyak sekali istilah ataupun kata-kata teknis yang digunakan di dalam teks diskusi. Misalnya ada algoritma, FOMO, kemudian viral atau diabetes atau yang lainnya sesuai dengan bidang atau topik yang dibahas. Oh gitu. Jadi kata khusus yang berhubungan dengan bidang tertentu ya. Betul. Gitu. Oke, kemudian kita lanjut ya Kak Devi ya. Yang kedua yaitu menggunakan konjungsi penerang. Konjungsi penerang itu berarti fungsinya ya untuk menerangkan Menjelaskan. atau Oh, iya. menjelaskan. Bisa ditandai dengan adanya kata bahwa, yakni, yaitu. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan konjungsi penyebab. Ini jelas ya Kak Devi. Iya, menjelaskan Sebab, karena, oleh betul. sebab itu kayak gitu. Kemudian yang keempat menggunakan kata-kata perujukan, yaitu contohnya menurut pendapat atau berdasarkan hasil. Nanti di contoh yang kita berikan dari Kak Devi nanti ada biasanya. Oke. Kemudian yang kelima menggunakan kata ganti orang. Kata ganti orang itu ada Anda, kami, kita, saudara gitu. Yang biasanya anak-anak agak sulit itu adalah membedakan antara kami dan kita. Iya betul Nah, sekali loh, anak-anak tuh suka keliru gitu loh. Kita padahal maksudnya kami. Iya betul. Jadi kalau kami itu orang yang diajak berbicara, lawan bicara itu tidak terlibat. Ya, Tapi kalau kita, maka yang diajak bicara itu terlibat di dalam di dalam konteks yang kita konteksnya. sampaikan itu.
gitu ya. Misalnya kami di sini kami di sini sebagai narasumber, nah ini kami cuma berdua gitu. Tapi kalau kita sebagai warga Indonesia, maka yang ada di rumah, nah itu ikut itu dengan yang ikut apa yang nonton itu yang kita termasuk bicara. ya Kak. Betul. Gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah menggunakan pernyataan saran atau rekomendasi. Nah di sini biasanya ada di akhir teks yang itu ditandai dengan beberapa kata, misalnya sebaiknya, seharusnya, hendaknya, jangan, itu juga bisa digunakan. Oke. Lanjut Kak Devi? Lanjut Kak. Aja ya. Yang selanjutnya adalah mengevaluasi kualitas dan kredibilitas dari teks diskusi itu. Nah, evaluasi itu sebenarnya kan penilaian. Maka di sini adalah terkait dengan menilai kualitas dan juga kredibilitas. Kalau kualitas itu terkait dengan mutunya, baik buruknya gitu. Kalau kredibilitas itu keterpercayaan teks itu sendiri gitu. Jadi nanti ketika kita mengevaluasi itu bisa kita evaluasi dari aspek ciri-cirinya. Oh, ada isunya tidak, atau isunya sedang hangat dibicarakan atau tidak, dan sebagainya. Kemudian dari argumennya, apakah argumennya masuk akal atau tidak, dan sebagainya, itu juga perlu dinilai. Kemudian yang selanjutnya adalah dari aspek strukturnya, apakah lengkap atau belum, dan sebagainya. Itu juga bisa kita nilai dari aspek strukturnya. Kemudian bisa dari aspek kebahasaan, apakah di situ banyak menggunakan istilah ataukah tidak, ataukah banyak didominasi oleh konjungsi yang mana, atau ciri kebahasaan yang lainnya. Kemudian juga bisa dari aspek sumber bacaan, karena aspek sumber bacaan ini itu akan menentukan kredibilitas dari teksnya, keterpercayaan gitu. Ya, misalnya sumbernya dari website atau dari buku atau dari pendapat ahlinya. Ahli itu yang seperti apa? Apakah ahli itu memang benar-benar ahli atau hanya masyarakat biasa kan gitu. Itu nanti akan bisa kita lihat kredibilitas dari teks diskusi itu sendiri. Dan nanti Kak Devi akan memberikan contohnya gitu ya Kak Devi ya. Iya. Oke, Karma, tapi sebelum lanjut, aku gimana? pengen tanya nih Kak. Di situ di aspek ciri-ciri ada isu, argumen, dan juga resolusi. Nah, ketika nih suatu teks ternyata argumennya hanya satu sudut pandang Kak, apakah itu tetap bisa disebut teks diskusi Kak? Berarti juga tidak. Hal itu tidak bisa disebut sebagai teks diskusi. Kenapa? Karena di situ tidak ditinjau dari dua sudut pandang. Maka tidak akan memunculkan perdebatan, tidak akan memunculkan sebuah diskusi di situ. Dia hanya satu arah saja. Hanya satu arah memberi informasi hanya gitu memberikan aja, kan? informasi jadinya, bukan untuk didiskusikan. Maka simpulannya nanti kan sudah ketahuan bahwa tidak ada yang menentang gitu ya, betul, semuanya sepakat gitu. dengan itu. Jadi salah satunya argumennya harus dua. Harus gitu, dua. Oke, Nggak boleh satu sudut pandang. Oke. Sudah Kak Devi? Sudah. Saya lanjutkan. Nah, ini kalau nanti adik-adik sudah memahami terkait dengan teks diskusi, maka tahapan selanjutnya adalah kita menulis teks diskusi. Karena di dalam teks diskusi itu ada tahapan yang harus kita lalui sehingga teks diskusinya jadi gitu. Kan pada akhirnya kita akan menulis ya Kak ya. Nah, di sini bisa mulai dari menentukan topik atau isunya yang sedang hangat dibicarakan, pro dan kontra, misalnya saja terkait dengan apa? Makan pedas. Oh, itu anak-anak sudah suka sangat banget, ini ya gitu. Ada yang suka banget ada makan suka pedas, banget. Atau ngopi Kak Devi. Oh iya, ya. lagi ngetren Ngopi. Kemudian belanja daring di lokal pasar, marketplace gitu ya. Anak-anak taunya marketplace gitu ya. Itu. Kemudian kayak gitu tuh isu-isu yang seperti itu bisa dimunculkan, bisa dipakai untuk membuat teks diskusi. Kemudian setelah itu kita membuat argumennya. Nah, argumennya kalau di sini kan yang penting ada nanti argumen pro dan argumen kontra, yang mendukung dan yang menentang. Kemudian yang berikutnya adalah membuat simpulannya. Nah, di situ mungkin belum lengkap sehingga perlu dibuat kerangkanya dulu Kak Devi. Jadi garis besar dari
teks yang akan kita buat. Pertama terkait topiknya, yang kedua adalah isunya dijabarkan, setelah itu argumen pro, argumen kontra, dan simpulannya. Setelah kerangkanya itu jadi, baru itu dikembangkan dengan berbagai referensi atau berdasarkan pengalaman. Bisa loh Kak Devi. Ya. Misalnya naik sepeda ke sekolah gitu, ada yang pro, ada yang kontra. Kita sebagai misalnya salah satu pelajar yang naik sepeda ke sekolah, nah itu mungkin bisa berpendapat bagaimana sih pro, ya. rasanya gitu Ya. naik sepeda ke sekolah. Ternyata buat kesehatan bagus, bisa berangkat sesuai dengan keinginan, kemudian juga irit gitu, yang harusnya dipakai untuk naik ojek online atau untuk naik kendaraan umum bisa untuk uang saku, uang jajan. gitu, uang jajan. Nah mungkin itu Kak Devi dari saya. Nanti untuk penjelasan terkait aplikasinya di soal-soal, nah mungkin nanti bisa Kak Devi yang menyampaikan, gitu ya. Oke, wah menarik ya Kak ini ya. Siap deh Kak Rahmat, kalau gitu kita langsung aja. Langsung aja Kak Devi. Boleh. Ini sudah ada yang join beberapa. Halo adik-adik. Oh ini. Nah, Oke, apakah sudah apa ini Kak Devi? terlihat Kak Rahmat? Sudah. Oke, ini saya ada beberapa contoh teks diskusi apabila digunakan dalam sebuah soal Kak. Oke, ini untuk yang pertama adalah film horor bermanfaat atau berbahaya. Kak Rahmat suka nonton film horor? Suka dong. Oh, suka. Beda dari Asal saya. ada temennya. Saya nggak terlalu suka Kak. Jadi ini saya ada salah satu pendapatnya setuju dengan ini. Iya. Nah, biar adik-adik bisa ikutan menjawab, yuk Kak Devi beri waktu untuk membaca isi teksnya terlebih dahulu. Panjang ya Kak ya. Iya, lumayan Kak. Ya, bisa adik-adik baca dulu untuk teksnya. Nanti bisa untuk merespon di kolom komentarnya. Saya sambil cek yang join sudah berapa orang. Ini ada 12 ya yang sudah ada di live kita, yaitu ada Bunga, ada Fenicia, ada Isabel dan Regina. Oh ini berdua ya. Iya. Ada Maili, ada Sabrina, Keila, ada Saras, ada VL ini, dan ada Siomai. Oke, kita gulir ke bawah ya Kak. Oke. Nah, pertanyaan pertama nih Kak, mau langsung aja? Langsung aja. Boleh deh. Nunggu Nanti respon juga. adik-adik bisa merespons melalui kolom komentar ya. Oke, yang pertama, manfaat dari menonton film horor adalah, nah ini salah satu contoh soal MCMA ya Kak. Iya. Jadi meskipun ini materi kelas 9, tapi tetap untuk latihannya tidak luput dari model soal TKA. Sehingga adik-adik di rumah pun terbiasa. Oh bagaimana sih cara mengerjakan soal TKA, jadi nggak kaget ketika ketemu TKA yang sesungguhnya besok. Oke, nih kita coba tunggu nih adik-adik merespon nih. Kira-kira jawabannya apa ya manfaat dari menonton film horor? Adik-adik bisa jawab 1, 2, 3, atau 4. Tapi nggak boleh keempat-empatnya ya Kak. Iya. Dan nggak boleh satu aja, itu nggak boleh. Jadi kalau soal seperti ini harus jawab 2 atau 3. Oke, sudah Membakar ada. kalori Kak. Gitu. Membakar kalori. Oke. Apakah hanya satu kira-kira? Ini nggak cuma satu. Membakar kalori. Oke, mari kita coba cari ya Kak. Manfaat dari menonton film horor. Kira-kira informasi itu ada di bagian mana nih? Oh, ternyata sejumlah penelitian menunjukkan manfaat tak terduga dari film horor. Jadi setelah menonton itu tuh ada manfaatnya. Jadi nggak cuma dapet takutnya aja nih Kak, tapi ternyata tidak disangka itu menonton film horor dapat membakar kalori loh Kak, oke, tanpa berolahraga. Iya, berarti jawaban 1 benar ya Kak? Iya betul. Oke. Jadi jawaban 1 benar. Jawaban 1 benar. Kita cari temannya. Setara dengan berjalan kaki selama 30 menit. Terus sensasi takut yang muncul saat menonton juga melatih kemampuan pengendalian emosi. Pengendalian emosi. Oke. Kira-kira ada nggak ya? Ada. Ada di pernyataan yang ketiga. Masih ada lagi nggak Kak? Kira-kira kalau mengurangi Kualitas tidur sama kecemasan. kecemasan. Oke,
kualitas tidur dengan kecemasan itu tidak termasuk Kak, karena itu sebenarnya dampak negatifnya. Oh, dampak negatif. Betul. Jadi di sini ini malah mengalami kecemasan ya, dan juga memicu mimpi buruk sehingga menurunkan kualitas tidur. Oh, jadi yang 2 dan berapa? 2 dan 3. 4. Oh iya, 2 dan 4, mohon maaf. Itu bukan manfaat, tapi itu adalah dampak negatifnya ya Kak ya. Iya betul. Dan seharusnya malah menambah kecemasan gitu Kak. Oke, kita lanjut. Ini banyak sekali yang jawab ya Kak ya. Oke, jawabannya benar ya nih. Oke, jawabannya benar. Oh iya, malah menambah kecemasan, betul sekali. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya Kak Rahmat. Oke, yang kedua, mengapa film horor banyak digemari oleh berbagai kalangan usia? Coba nih, coba adik-adik jawab nih. Kira-kira jawabannya nomor berapa aja? Ini kayaknya muncul di muncul di apa? Di bagian isu Kak? Di bagian isu, Ya, betul bagian sekali. Isu, ya? Iya, jadi di bagian isu ini kita ini ya isu bagian awal ya. Iya. Nah, terus di sini ada informasi bahwa digemari berbagai kalangan usia. Betul. Nah, terus kira-kira alasannya apa sih? Kenapa kok bisa seperti itu? Nah, terus kita coba baca informasi di bawahnya Kak. Jadi seperti ini bisa dilihat dalam satu paragraf. Oh, apa sih kira-kira? Nah, sensasi tegang, jantung berdebar, dan rasa penasaran akan kejutan dalam cerita. Nah, berarti ini kira-kira ada nggak ya Kak ini di dalam bacaannya? Di dalam sensasi tegang pilihan ada. jawabannya. Ya kan? Ya, Ada. memberikan sensasi tegang kepada penonton. Terus habis itu ada menjadikannya sebagai hiburan favorit. Betul. Bisa nggak ya? Hiburan Betul. favorit. Terus membuat penonton penasaran dengan ceritanya. Kira-kira masuk nggak ya Kak? Mana ya? Ini Kak, dan rasa penasaran akan kejutan dalam cerita. Berarti bisa. Bisa. Nah, kalau sudah 3, berarti yang 1 otomatis tuh Kak. Tidak mungkin jadi jawaban. Tapi kalau kita gali ya Kak, mempererat kedekatan bersama teman keluarga ini bukan menjadi alasan bahwa film horor itu digemari, melainkan dia menjadi manfaat dengan menonton film horor itu sendiri. Gitu. Jadi jelas kesalahannya ya Kak. Betul. Jadi ini tidak menjadi jawaban. Ini ada yang jawabnya 1 dan 3, ada yang jawabnya 3 dan 4 gitu. Oke, macam-macam. Kakak harap sekarang sudah paham ya bahwa jawabannya ada di 2, 3, dan 4. Oke, lanjut Kak Devi. Lanjut. Nomor 3 ini agak panjang ya Kak. Karena hubungan informasi paragraf 4 dengan paragraf 2 dan 3 adalah untuk bisa menjawab soal ini maka adik-adik harus paham emang paragraf 4 isinya apa sih? Paragraf 2 isinya apa sih? Dan paragraf 3 isinya apa? Yuk kita coba tengok ke atas nih Kak. Kira-kira apa hubungan paragraf 4 dengan paragraf ini ya? Ini paragraf 1, ini paragraf 2, ini 3, dan ini 4. Berarti paragraf 4 dengan 2 dan 3. 2 dan 3. Oke, kita coba lihat pilihan jawabannya ya Kak. Oke. Yang pertama nih, adik-adik yang mau jawab nggak nih? Belum ya ini ya? Iya. Oke. Kalau udah ada yang jawab, Udah ada yang jawab. B. Oke, mari kita coba analisis. A. Paragraf 4 menjadi memperkuat informasi paragraf 2 dan menentang paragraf 3. Kira-kira paragraf 4? Tidak, itu kan merupakan simpulannya ya Kak Iya, Devi, betul. ya. Maka A tidak Dan mungkin itu menjadi kedua-duanya bisa menjadi pertimbangan. betul. Iya. Jadi tidak memperkuat ya. Betul. Dan tidak menentang. Lalu yang B Kak. Paragraf 4 berisi pernyataan rekomendasi dari pemaparan paragraf 2 dan 3. Betul. Rekomendasi itu berarti simpulannya. Iya. Hasil akhir dari 2 sudut pandang. Betul kan Kak Devi itu? Iya. Berarti karena sudah ketemu dan pilihannya hanya 1 jawaban, berarti ya sudah Kak, jawabannya B. Tapi kita coba analisis yang C sama yang D. Paragraf 4 memberikan sudut pandang baru selain 2 paragraf sebelumnya. Berarti 2 paragraf sebelumnya itu kan berarti paragraf 3 dan juga paragraf 2. Iya. Itu tidak tepat ya Kak? Iya, karena itu bukan pandangan baru. Betul, malah dia menyimpulkan hasilnya. Jadi salah. Lalu yang berikutnya paragraf 4 memperkuat paragraf 2 dan 3 dengan data yang relevan. Ini juga tidak sesuai ya? Bukan mendukung keduanya, tapi menyarikan keduanya, menyimpulkan keduanya. Maka jawaban yang benar adalah ya B. Yang B, oke. Fenicia, bener. Lanjut, nomor 4.
Wah, setelah membaca teks tersebut, Bunga menilai bahwa teks diskusi tersebut berkualitas. Ini tadi yang dibahas Kak Rahmat. Berarti ini terkait dengan mengevaluasi ya? Iya, betul sekali. Berarti bisa dari cirinya, bisa dari strukturnya, bisa dari penggunaan bahasanya. Betul. Gitu ya Kak ya? Mari kita coba cek. Penggunaan bahasa percakapan mudah dipahami pembaca. Benar nggak ya Kak? Ini ada yang jawab benar-benar salah. Oke, kalau soal kayak gini nggak boleh benar semua ya Kak? Iya. Dan nggak boleh salah semua. Ya. Oke, mari kita cek bahasa percakapan itu apa sih Kak? Ya, bahasa sehari-hari non formal seperti kita ngobrol. Ketika kita ngobrol, berarti bahasanya enggak. Iya enggak sih Kak? Iya enggak sih? Sih dong. Nah, loh. Nah, itu masuk bahasa percakapan. Mari kita coba cek apakah di dalam teksnya ada sih dong loh, enggak. Ya, kira-kira ada atau tidak sekilas saja? Tidak ada. Ini lebih ke bahasanya baku gitu ya Kak ya? Iya, bahasanya baku. Sehingga ketika ada kata-kata percakapan otomatis tidak menjadi jawaban benar. Gitu kan? Salah ternyata, adik-adik. Lanjut, yang kedua, data yang disajikan relevan dengan topik. Nah, tadi Kak Rahmat bilang nih bahwa kualitas teks itu juga harus sesuai dengan topiknya, termasuk datanya ya Kak. Betul. Ketika topiknya membicarakan sepeda yang di kayu Kak, ternyata datanya sepeda motor, otomatis tidak relevan. Maka dia membuat si teks ini menjadi tidak berkualitas. Sekarang kalau kita cek nih, kira-kira data yang ada di dalam teks ini tentang film horor ini apakah sudah sesuai atau belum? Sudah sesuai. Di situ ada beberapa hal, misalnya menonton film selama berapa menit itu sama dengan membakar sekitar 113 kalori. Kemudian berdasarkan dari penelitian, kemudian ada yang dari apa itu? Nah, betul. Iya, jadi pernyataan yang kedua ini menjadi jawaban benar. Lalu yang ketiga, informasi dipaparkan secara runtut. Kenapa ini menjadi penilaian berkualitas? Karena kalau tidak runtut akan membingungkan pembaca. Betul sekali. Ini jadinya maksudnya teksnya gimana sih? Betul. Tapi kira-kira sudah runtut belum Kak ini teksnya? Mulai dari penyajian argumennya. Betul. Diawali dengan isu dulu. Isunya dulu, kemudian argumen yang kedua, kemudian yang terakhir kesimpulan. Disimpulkan, direkomendasikan. Ini sudah runtut. Runtut itu sama dengan urut. Oke, salah. Benar-benar. Berarti Isabel dan Regina top. Oke, mantap. Lanjut. Berarti ada yang salah ini. Iya nih, kurang cermat mungkin Kak. Lanjut, kita ke lari lebih baik pagi atau sore hari. Ini sedang ngetren juga Kak ini. Iya bener. Kadang-kadang berangkat sekolah itu banyak ketemu orang lari. Terus sore-sore juga banyak yang lari. Malam juga Kak, malam. Oh iya, malam juga banyak. Nih, sekarang adik-adik coba baca teks diskusinya dulu, lalu nanti kita akan bahas bersama untuk soal selanjutnya. Jadi ini dua sudut pandang ya, larinya mau pagi juga ada pendapat yang kuat. Iya. Kemudian lari sore juga punya data yang lengkap juga. Betul. Gitu kan Kak Devi? Betul. Iya. Oke, mungkin bisa Kak Devi, kita lanjut. Boleh ya, kita baca soal nomor 5. Setelah membaca teks, Brian menilai bahwa baik lari pagi dan sore ada kesamaan manfaat yang diperoleh. Ternyata meskipun ada pendapatnya masing-masing, ada satu kesamaan manfaatnya. Dari manfaat lari pagi atau sore. Kira-kira apa samanya? Apa nih? Coba jawaban adik-adik semua. Berarti kita harus melihat manfaat dari lari pagi dan lari sore. Iya, betul sekali. Ada yang memicu hormonnya kan gitu ya, memicu rasa tegang dan bahagia. Kira-kira kita coba lihat pilihan jawabannya. Membangkitkan mood, membentuk jam biologi tubuh, mengoptimalkan kerja paru-paru, memperbaiki kualitas tidur malam. Mari kita coba cek. Oke, ada yang sudah menjawab Kak? Mana?
Oh, Delta. Delta. Wih, banyak. Oh, ada yang Charlie. Oke. Nah, seru kalau ada yang jawaban yang beda. Seru ya. Iya. Oke, kita coba cek Kak. Membangkitkan mood. Kira-kira membangkitkan mood ini apakah ada di keduanya, pagi dan sore, atau hanya salah satu aja nih? Membangkitkan mood itu hanya ada di pagi aja Kak. Jadi otomatis tidak mungkin menjadi jawaban. Ini ya. Terus yang kedua, ini ada membentuk jam biologi tubuh. Nah, ini adanya hanya di salah satu juga Kak. Di pagi. Di pagi, betul. Di pagi aja itu bawahnya. Ya, ini jam biologis tubuh di bawahnya ya kan. Lalu berikutnya Kak, ini yang mengoptimalkan kerja paru-paru. Ya. Disebutkan di sini bahkan dari jurnal bahwa kerja paru-paru bekerja lebih optimal pada sore hari. Berarti yang pagi nggak ada Kak. Padahal kan yang ditanya persamaan, berarti ada di dua-duanya. Maka jawaban yang benar adalah ya D. Buktinya mana sih Kak kalau memperbaiki kualitas tidur malam itu? Di sini ada kata sehingga memperbaiki kualitas tidur malam untuk sore hari. Lalu yang berikutnya adalah mana nih? Itu malam, sore malam. Sore malam, bentar tadi ada. Tidur berkualitas itu setelah Iya betul, sehingga tidur malam ikut membaik. Oke. Berarti jawaban yang benar adalah yang Delta. Selamat yang udah jawab D, berarti sudah teliti. Lanjut, nomor 6. Lari di sore hari dapat membantu tubuh melepas hormon melatonin. Kira-kira fungsi hormon melatonin pada tubuh adalah kira-kira apa nih? Yuk coba kita cari. Karena ini sudah ada kata kuncinya di sore hari, maka kita cukup memperhatikan paragraf yang ketiga. Betul, mana nih hormon melatonin? Ternyata ini Kak, hormon melatonin yang memicu rasa kantuk. Maka jawabannya sudah jelas ya adik-adik. Jawabannya adalah ya C. Oke, jawabannya Charlie. Benar semua nih Kak. Keren. Ada Edgar, VL, sama Isabel dan Regina. Lanjut Kak Rahmat. Lanjut, nomor 7. Oke, Angga menilai bahwa teks tersebut sudah memenuhi unsur kebahasaan teks diskusi. Tadi yang 6 itu loh Kak. Ya, banyak betul. Banget ya. Pernyataan yang mendukung mana? Penilaian Angga adalah, nah ini soalnya lebih dari satu ya jawabannya. Yang pertama, kata ganti orang kedua digunakan untuk terhubung dengan pembaca. Orang kedua itu tadi ada Anda, kamu, kalian, ya kan? Lalu yang berikutnya, menggunakan konjungsi penyebab untuk menjelaskan alasan. Tadi juga ada ya, ada karena, ada sebab, tadi ketika Kak Rahma jelaskan. Lalu yang ketiga, konjungsi penjelas digunakan untuk menjelaskan topik. Tadi ada merupakan, adalah, yakni, yaitu. Terus yang keempat, terdapat kata perujukan yang menyertai data. Berdasarkan dan juga menurut. Mari kita cari tahu. Nah, kalau ketemu soal kayak gini memang satu, adik-adik harus paham dari kebahasan itu sendiri itu bentuknya seperti apa dan contoh-contohnya seperti apa. Ya, betul, kan? Dengan memahami itu, maka aplikasinya di dalam teks yang adik-adik baca nanti di dalam soal akan lebih mudah. Oke, mari kita coba cari kata ganti orang kedua. Kira-kira ada nggak ya Kak? Di sini apakah ada kalian? Apakah ada Anda? Kamu? Tidak ada Kak. Tidak ada. Jadi meskipun kata ganti orang kedua untuk terhubung pembaca, tapi kenyataannya di dalam teksnya nggak ada. Tidak ada. Maka pernyataan bukan jawaban. Lanjut ke yang kedua. Konjungsi penyebab untuk Oke. menjelaskan alasan. Betul. Tadi ada nggak ya Bisa kira-kira? sebab, karena, sebab itu kan ya? Iya, betul sekali. Mana Kak? Tadi coba kita cari. Ini Kak, hal tersebut karena kalau nemu satu, kalaupun nemu satu kira-kira sudah bisa dianggap benar belum Kak pernyataannya? Asalkan tidak berbunyi mendominasi, boleh saja. Boleh, berarti dan kita coba kita coba baca konjungsi penyebab untuk menjelaskan alasan dan tidak ada kata dominasi. Maka ketika adik-adik menemukan satu, itu sudah menjadi clue bahwa itu menjadi jawaban yang benar. Lalu yang ketiga, konjungsi penjelas digunakan untuk menjelaskan topik. Karena menjelaskan topik berarti di isu dong Kak. Betul. Berarti ada di bagian awal. Kira-kira yang mana Kak? Di situ akan ada kata merupakan. Dan ini merupakan salah satu jenis konjungsi penjelas. Maka
maka di sini menjadi jawaban yang benar. Terakhir yang ketiga, ini bisa dua bisa tiga nih. Jadi kita harus hati-hati betul ketika menemukan seperti ini. Terdapat kata perujukan yang menyertai data. Data langsung kelihatan ya Kak. Tadi ada ini dari jurnal ini dan juga yang kedua dari berdasarkan gitu ya. Iya, mari kita coba menurut riset. Nah, itu sudah ada merujuk ternyata kan. betul. Ini ada kata berdasarkan, lalu yang di sini juga ada kata menurut riset. Maka jawabannya adalah 2, 3 dan 4. Oke, selamat kepada adik-adik yang sudah benar. Mana tadi ya yang benar jawabnya? Ini ada yang benar, ada yang jawabnya 2 dan 4. Oke. Lanjut ya. Boleh. Sahabat KBS. Nomor 8. Bora menilai teks diskusi tersebut sudah kredibel. Kalau tadi ngomongin kualitas, kalau ini ngomongin kredibilitas. Betul, kredibel itu tadi kata Kak Rahmat dapat dipercaya. Maka kita harus mencari pernyataan yang membuat teks ini bisa dipercaya atau enggak nih kira-kira. Iya. Ini sudah ada yang jawab kan? Benar-benar salah. Mari kita coba cek. Disertai dengan sumber penulisan teks. Kira-kira ada sumbernya nggak sih Kak ini? Ada dong. Itu. Oh iya, ini dia. Ini sumber penulisan teksnya. Maka pernyataan 1 benar. Lanjut ke pernyataan 2. Oke, Kak. Gimana? Sebelum lanjut, itu kan memang benar ada sumbernya. Tapi apakah semua sumber itu benar, Kak? Atau semua sumber itu kredibel, Kak? Oke, jadi hati-hati ya itu ya. Tidak semua sumber itu kredibel. Jadi kita harus mencari tahu betul itu sumbernya. Kalau dari blogspot, nah itu kurang terpercaya Kak. Jadi harus dari laman-laman yang resmi, memang itu lamannya sudah dipercaya. Seperti itu, terpercaya. Gitu Kak Jadi kita meskipun ada sumbernya di dalam teks itu, tetap kita harus ngecek apakah sumbernya itu kredibel, terpercaya atau kurang terpercaya. Begitu ya Kak Devi ya? Iya betul. Bisa jadi teksnya dapatnya dari grup WA. Tertulis itu sumber grup WA. Nah, grup WA itu kan jadinya nggak kredibel ya Kak. Nah, itu jadinya bisa tidak terpercaya lagi. Oke, bisa dilanjut Kak Devi. Oke, yang berikutnya disajikan dengan data yang jelas. Oke, data yang jelas itu datanya tidak sekedar data Kak Rahmat, tapi ada sumber itu diambil dari mana nih gitu. Selain ini sumber teksnya, kita coba ini kan merujuk pada data, berarti kita fokusnya kepada datanya saja nih. Oke, ini datanya, sejalan dengan itu dan lain sebagainya. Adik-adik bisa baca. Kira-kira sudah jelas belum ini Kak? Sudah jelas, kelihatan betul. sekali ya Katanya ada Kak ya. riset, ada nama jurnalnya. Nah, ini memperkuat sekali bahwa memang teks ini datanya sudah jelas. Udah ketahuan dong Kak? Iya, kalau 2 sudah benar maka yang terakhir pasti salah. Oke, tapi kita coba ini deh Kak. Benar, kita harus memastikan Kak Devi. Betul, siapa tahu yang tadi hilaf, kurang teliti ya kan. Nah, informasi diperkuat dengan pendapat ahli. Pendapat ahli itu apa adik-adik? Pendapat ahli itu adalah tokoh yang memang di bidangnya itu expert gitu Kak. Jadi misalnya sedang berbicara tentang psikolog otomatis psikologi, maka otomatis yang berbicara di situ adalah psikolog. Jadi ahlinya. Jangan sampai sedang berbicara tentang psikologi ternyata malah yang berpendapat di situ adalah ahli hukum. Nah, itu jadinya gak nyambung. Iya, meskipun ahli tapi tidak sesuai dengan topik, maka dia tidak bisa terpercaya Kak Rahmat. Kalau kita lihat dari teksnya, itu memang di sini sepertinya memang nggak ada sih Kak pendapat ahli. Adanya hanya riset-riset dari jurnal yang mendukung pendapat pro dan juga kontra. Iya. Oke Kak Devi. Oke, jadi ini menjadi jawaban benar, benar, dan salah. Oke, selamat ya udah benar. Oke, mungkin satu teks lagi nih Kak Devi. Boleh nih. Satu teks lagi ya. Wow. Pedes nih. Ini langsung ini loh Kak, di mulut tuh langsung gitu. Apalagi siang-siang waktunya makan siang seperti ini. Iya, bener banget. Oke, di sini ada teks kuliner pedas. Silahkan anak-anak, adik-adik bisa baca dulu. Ini kuliner yang lagi ngetren. Semua serba pedas dan berlevel.
Oke Kak Devi. Oke, mari kita coba cek pertanyaannya. Mengapa informasi pada paragraf terakhir memiliki kaitan dengan paragraf kedua dan ketiga? Coba nih, kira-kira adik-adik boleh merespons untuk soal nomor 9 nih. Ada yang merespon salah, benar, salah. Oke. Dari Mas Edgar. Oke, mari kita coba cek Kak. Ya. Kesehatan remaja akan terjaga apabila tidak mengonsumsi makanan yang pedas. Menurut saya sih ini kurang tepat ya. Kenapa Kak? kok kurang Karena tepat Kak Devi? Ini kan hubungan paragraf terakhir, otomatis kita fokusnya ke paragraf terakhir nih, berarti di sini kan ya. Nah, memiliki kaitan dengan paragraf kedua dan ketiga. Tidak boleh lepas dari informasi paragraf 2 dan juga ketiga. Nah, ketika kita baca dengan cermat, di paragraf terakhir itu tidak ada kata-kata bahwa tidak mengonsumsi. Tapi adanya harus mengurangi atau membatasi ya Kak ya. Betul. Jadi tidak mengonsumsi menjadi tidak tepat Kak, karena tidak sesuai dengan isi teksnya. Maka ini menjadi jawaban salah. Lanjut yang kedua. Imbauan membatasi konsumsi makanan pedas berdasarkan dampak yang ditimbulkan. Ini maksudnya apakah paragraf 4 itu berisi imbauan bahwa kita harus membatasi makanan pedas. Nah, berdasarkan dampak itu ada nih di paragraf 2 dan juga 3 Kak. Jadi sudah diinformasikan sebelumnya. Jadi hubungannya ternyata kita harus membatasi karena sebelumnya sudah dijelaskan harus dibatasi karena berdampak pada kesehatan kita. Ada dampak baiknya, ada dampak buruknya, dan itu menjadi dasar di paragraf terakhir untuk memberikan imbauan membatasi konsumsi makanan pedas. Iya, bukan berarti nggak boleh. Nggak boleh. Boleh karena ada sisi positifnya juga ya Kak, cuma tidak boleh berlebihan. Oke, maka ini menjadi jawaban benar ya Kak Devi. Benar. Yang ketiga, fakta medis menjadi dasar penulis melarang remaja mengonsumsi makanan pedas. Tadi ada fakta medis, padahal ada yang positif juga bahwa dia menyarankan adanya atau memperbolehkan. Betul, adanya hormon yang ditimbulkan sisi positif ya Kak. Jadi ketika fakta medisnya memang ada dua sudut pandang, kenapa harus langsung dilarang? Dan di sana tidak ada larangan. Betul. Jadi ini kembali lagi ke paragraf 4, tidak ada kata larangan, maka jawabannya adalah SBS atau salah, benar, dan juga salah di keseluruhannya. Oke, Edgar dan VL betul. Oke. Lanjut Kak Devi. Oke. Apa yang akan terjadi pada remaja jika mengonsumsi makanan pedas berlebihan? Nih, kalau tadi kan dikatain ini harus ini ya Kak, dikurangi. Kira-kira apa nih jawabannya nih, adik-adik semua? Belum pada menjawab, baru proses ini Kak Devi. Kayaknya masih mencermati teksnya ini. Di situ disajikan pilihannya ada tidak konsentrasi dalam belajar. Wah, ini makanan pedas kok ada kaitannya dengan konsentrasi belajar. Kemudian muncul bakteri di dalam usus, kemudian kesehatan remaja terganggu, dan juga mengalami gangguan tidur. Kita coba cek kebenarannya ya Kak. Oke, di sini mengonsumsi makanan pedas berlebihan. Kata kuncinya adalah berlebihan. Kira-kira nih apa nih? Nih, itu membawa dampak buruk ya, dampak buruk bagi sistem pencernaan remaja. Oke. Ternyata ini juga membawa dampak buruk terhadap sistem pencernaan remaja ini ya Kak. Terus habis itu di sini juga ada ini Kak, menurunkan fokus belajar, terus mengganggu kualitas tidur. Terus habis itu nih kesehatan ya jadi mengganggu ya Kak. Ada iritasi lambung dan sebagainya, itu kan masalah kesehatan ketika orang mengonsumsi makanan pedas secara berlebihan. Oke, mari kita ketemu Kak jawabannya. Mari kita Satu coba benar. Cek. Satu benar. Muncul bakteri? Tidak. Tadi tidak disebutkan ya Kak. Oke, maka bukan menjadi jawaban. Yang berikutnya ada kesehatan remaja terganggu. Betul, tadi ada berbagai masalah muncul ya Kak. Penyakitnya. Iya, lalu yang berikutnya ada mengalami gangguan tidur. Betul. Jadi jawabannya adalah 1, 3, dan 4. Oke. Kita lanjutkan. Lanjut Kak. Jenny menilai pendapat kontra dalam teks tersebut lebih kuat daripada pendapat pro. Wow. Oke, berarti ini ternyata pendapat kontranya lebih
Kuat. Kuat. Weh, mantep gitu. Pernyataan yang mendukung pendapat Jenny adalah, coba nih adik-adik bisa cermati dulu, kira-kira jawabannya yang mana ya? Ya, ini kan bisa masuk ke penilaian kualitas dan kredibilitas kan. Ya, jadi kalau kualitas kan mutunya, kalau kredibilitas kan keterpercayaannya. Betul. Jadi nanti bisa dilihat pendapat kontranya tuh kenapa kok lebih kuat. Oke, mari kita coba cek ya Kak. Nih kira-kira kontranya itu yang paragraf 3 ya Kak. Oke, mari kita coba baca dulu pilihan jawabannya agar tidak bingung. Argumen pro yang disampaikan terlalu sedikit, sedangkan argumen kontra sangat panjang. Sepertinya banyak sedikitnya suatu teks atau paragraf kalimat itu tidak mempengaruhi deh Kak dengan kredibilitasnya sendiri, kualitasnya. Ya, jadi betul. Bukan kuantitas, tapi kualitas. Jadi mau banyak tapi kalau nggak ada isinya sama saja. Sama saja, betul sekali. Oke, yang kedua, pendapat pro tidak didukung data, sedangkan pendapat kontra menggunakan data yang kuat. Oke, mari kita coba lihat. Betul Kak. Iya. Kalau pembanding data jelas itu di pendapat yang kontra di situ bahkan ada ini ya dari ahli kesehatan menyampaikan beberapa masalah kesehatan yang muncul. Iya, Gitu. jadi ini yang disebut ahli tadi ya Kak. Ya, Nah, betul sekali, jadi ini Kak. menjadi pendapat yang Berarti jawabannya berarti udah ketahuan dong Kak, Ketahuan. jawabannya yang B. Oke, ini salah ya. Ini yang salah. berikutnya Ya, ini ada ahlinya hanya ahli gizi. di kontra saja Iya, tadi. betul. Argumen kontra disebut Iya. contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada sedangkan pro contoh konkretnya. tidak ada. Iya. Konkret itu nyata ya Kak. Nyata. Oke. Kemudian di pro juga tidak ada ilustrasinya juga tidak. Betul, tidak ada. Maka jawaban yang benar adalah yang B. Oke. Nomor terakhir ini Kak. Terakhir Kak. Oke. 12. Relevansi teks diskusi tersebut dengan kejadian di dunia nyata nih. Berarti kita harus, kalau relevansi itu kan berarti bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya Betul Kak? sekali Kak. Atau kejadian yang ada di dunia nyata itu punya kaitan dengan teks itu atau sesuai dengan teks itu. Iya, oke. Berarti harus paham dulu teksnya untuk bisa mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Mari kita coba lihat. Irfan Hakim dilarikan ke rumah sakit setelah memakan keripik terpedas di dunia. Ya, Bisa mengganggu kesehatan tadi ya Kak? Betul. Kesehatan Jadi ya, ini sehingga sampai menimbulkan rasa sakit gitu ya. ya, maka menjadi jawaban benar. Ini sama dengan yang ini ya Kak, nomor 10 ya Kak. Iya. Nah, lalu yang berikutnya, Jessica Jen mengalami sakit setelah mencoba tantangan makan pakui. Pakui itu kalau nggak salah keripik pedas nggak sih Kak? Pedas level dunia. Oke, warnanya hitam-hitam Kurang merah. tahu itu. Oke. Pokoknya Oke. keripik gitu ya. Keripik Nah. kan sangat pedas sekali. Ini masalahnya adalah mengalami sakit. Iya. Berarti benar dong Kak, Benar. karena tadi mengganggu kesehatan. Kesehatan. Maka ini menjadi jawaban benar. Lalu yang ketiga, Farel Prayoga sering lupa lirik karena terkadang terlambat makan. Ini kayaknya nggak ada hubungannya deh Kak sama makan pedas. Benar. Mau Ini makan pedas, nggak makan pedas, kalau yang namanya terlambat makan, ya bisa Iya. sakit. Tapi sakitnya tidak karena makan pedas, melainkan karena terlambat makan. Jadi pernyataan terlambat Betul. makan ini membuat pernyataan ini salah. Dan lupa lirik itu kan bukan efek dari Iya, efek dari makan pedas. pedas. Oke Kak, cukup. cukup sudah pukul Cukup. berapa Kak ini ternyata? Oke. Ya, sahabat KBS, ternyata waktu kita sudah hampir selesai. Maka bagi yang mau bertanya, dipersilahkan di kolom chat atau di kolom komentar di YouTube Dinas Dikpora Kota Yogyakarta. Gitu. Jadi, kalau ada pertanyaan, mau konsultasi terkait dengan pembelajaran khususnya mata pelajaran bahasa Indonesia, bisa di kolom chat atau kolom komentar di YouTube Dinas Dikpora Kota Yogyakarta. Kalau mau lebih seru lagi, ya ikuti dong live Zoom-nya Dinas Dikpora Kota Yogyakarta. Jadi Gitu ya Kak bisa Devi ya. langsung berinteraksi ya Kak? Bisa Seru langsung banget. berinteraksi dengan para narasumbernya. Oke, jangan lupa Zoom KBS Online ada setiap hari Kak, dari Senin sampai Kamis. Setiap hari tapi di hari Senin sampai Kamis ya Kak ya. Iya, oh iya. Berarti nggak setiap hari ya Kak, mohon maaf. Ada 4 hari, ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Dengan setiap pertemuannya itu beda-beda nih mata pelajarannya Kak.
gitu. Oke, mungkin cukup ya Kak Devi ya, Iya, kita cukup. siang sore hari ini belajar tentang teks diskusi, mulai dari penjelasan tadi yang Kak Rahmat sampaikan dan juga beberapa contoh soal yang sudah menggambarkan nanti bagaimana asesmen dari teks diskusi itu sendiri, dan itu insya Allah sudah kami sesuaikan untuk asesmen akhir untuk kelas 9 gitu ya Kak ya. Ini udah siap-siap dari sekarang gitu Kak. Iya, Devi. harusnya sih gitu ya kan. Kalau nggak Oke. dimulai dari sekarang mau kapan? Kapan lagi kita Iya. saja sudah siap, sudah semangat, maka sahabat KBS juga harus lebih siap dan lebih semangat lagi. Kalau gitu kita akhiri Kak Devi. Oke, Selamat siang, selamat sore semuanya. Kak Rahmat akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Sampai jumpa.